Wang Dong'er mengangguk ringan dan menjawab, "Ya, kami menang." Ada tatapan rumit di matanya yang indah pada saat ini. Dia selalu percaya bahwa dia tidak jauh lebih buruk daripada Huo Yuhao dalam banyak aspek berbeda. Tetapi setelah pertempuran hari ini, dia akhirnya mengerti bahwa Huo Yuhao sudah menjadi kelas di atasnya dalam hal pengaturan dan delegasi, tanpa mendiskusikan kekuatan pertempuran. Dia memenuhi reputasinya sebagai master jiwa tipe kontrol yang tepat. Mereka 6 lawan 4 dalam pertempuran kelompok ini, tetapi ada keretakan yang sangat besar antara kehebatan mereka secara keseluruhan. Keempat lawan mereka adalah tuan jiwa jahat yang setidaknya kaisar jiwa, dan lawan mereka juga memiliki Yan Feng, yang memiliki jiwa naga bela diri naga yang tangguh, dan yang juga seorang sage jiwa. Setiap orang dari mereka memiliki kekuatan untuk menantang seseorang satu peringkat di atas mereka. Mereka berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka pada akhirnya meskipun dalam keadaan seperti ini. Para penguasa jiwa jahat ini memiliki masa depan yang panjang dan cerah, atau gelap di depan mereka, tetapi masing-masing dari mereka binasa di tangan mereka. Betapa luar biasa itu? Huo Yuhao tampaknya telah memegang kendali sejak BBI bertarung melawan duel pertamanya hingga saat mereka mengakhiri pertarungan kelompok. Setiap kali mereka dalam keadaan yang mengerikan, atau ketika mereka akan dipukuli kembali, Huo Yuhao akan membalik satu lagi kartu trufnya sehingga mereka dapat membalikkan meja kembali. Ini telah terjadi berulang kali sampai saat terakhir, ketika mereka telah melenyapkan lawan mereka dengan serangan habis-habisan dan akhirnya meraih kemenangan. Wang Dong'er hanya memiliki kebanggaan di matanya saat dia memeluk dan mendukung Huo Yuhao. "Ini laki-laki aku, laki-laki aku." Huo Yuhao memejamkan matanya sekali lagi saat dia bersandar pada tubuh Wang Dong'er dan merasakan kehangatan dan keharumannya. Jantungnya melonjak seperti letusan gunung berapi, dan dia merasa seolah-olah kekuatan rohaninya sublimasi sekali lagi pada saat ini. Ada perasaan mistis yang memantul di lubuk hatinya. Dia tidak tahu bahwa Wang Dong'er merasa bangga padanya. Seluruh pertempuran berlangsung dengan cepat berulang-ulang di kepalanya. Jasa pertama milik BBI dalam kemenangan hari ini. Dia terluka parah di ambang kematian, yang merupakan harga yang telah dia bayarkan untuk merawat dua tuan jiwa jahat dan menjangkau Tangya, yang telah dikendalikan dan dicuci otak oleh tuan jiwa jahat. Menilai dari reaksi Tangya, kata-kata BBI berhasil. Paling tidak, Tangya bereaksi, dan emosinya mulai berubah karena kata-katanya. Ini membuktikan bahwa cengkeraman gereja Roh Kudus atas Tangya tidak lengkap, dan ini berarti BBI telah menempa jalan bagi mereka untuk membawa Tangya kembali ke pangkuan di masa depan. Pertarungan kelompok terjadi sesudahnya. Keempat tuan roh jahat yang mereka hadapi sangat kuat, jadi dia telah memilih Guyu sebagai titik masuk mereka ketika pertempuran pertama kali dimulai. Pilihan ini sangat penting, karena mereka hanya akan memiliki kepercayaan diri untuk melenyapkan lawan terlemah mereka dalam waktu singkat dengan mengeroyok dia untuk melemahkan kekuatan musuh secara keseluruhan. Kontribusi Susanshi adalah yang paling substansial untuk tujuan itu. Dia telah menyelam jauh di belakang garis musuh sehingga dia dapat menciptakan kesempatan bagi rekan satu timnya, sebelum memindahkannya dan Wang Dong'er sehingga pertempuran kelompok dapat dimulai secara resmi. Huo Yuhao telah mendelegasikan kemampuan temannya satu persatu. Xiao Xiao telah menyegel lawan terkuat kedua mereka, Raja Tengkorak, sehingga mereka bisa mencukur kekuatan lawan mereka dari 3 menjadi 2 orang, dan pertempuran itu bisa disederhanakan lebih jauh. Namun, dia tidak mengira Yan Feng begitu kuat, dan dia harus mengungkapkan satu kartu truf demi satu untuk mencapai kemenangan pada akhirnya. Gletser tanpa salju yang digunakan bersama dengan Ice Explosion adalah salah satu gerakan terkuatnya. Kombinasi ini begitu hebat sehingga dia membuat heran Kaisar Naga Douluo ketika dia menggunakannya untuk melawannya saat itu. Huo Yuhao menggunakan langkah yang sama melawan Lu Genggeng, kekejian, dan ini sangat penting untuk pertempuran mereka. Tampaknya mengalahkan Yan Feng pada akhirnya adalah bagian dari rencananya, tetapi dia telah menanggung beban berat untuk melakukannya. Dia telah mengungkapkan 5 kartu truf yang berbeda untuk akhirnya menjatuhkan Yan Feng. Huo Yuhao pada dasarnya memiliki kebangkitan kedua jiwanya sejak dia kembali dari sumur api In yang di hutan matahari pengaturan, tapi dia selalu menyembunyikannya. Ini adalah kartu truf pertama yang ia gunakan melawan Yan Feng. Kartu truf keduanya adalah Light of Destiny, dan Destiny Gaze-nya. Huo Yuhao jarang menggunakan kemampuan ini, dan sepertinya sesuatu yang tidak memiliki kemampuan ofensif atau defensif di permukaan, tetapi Huo Yuhao tahu bahwa kemampuan ini dapat mengubah gelombang dalam pertempuran. Kemampuan ini berfokus pada menurunkan keberuntungan lawannya dan meningkatkan keberuntungannya sendiri. Jika dia tidak menggunakan Destiny Gaze-nya, berurusan dengan serangan Yan Feng sesudahnya dan menggunakan sisa kartu asnya tidak akan semulus itu. Shock spiritual yang digunakan dengan Eye of Destiny-nya begitu efektif karena Destiny Gaze-nya.
Kartu truf ketiganya yang datang sesudahnya bahkan lebih penting. Kartu truf berikutnya adalah proyeksi keunguan keemasannya. Huo Yuhao hanya berhasil dengan upaya ini setelah membuat penilaian yang berani dan tidak konservatif. Selain itu, ini adalah pertama kalinya mereka menggunakan ini, dan itu mungkin yang terakhir. Ini adalah kartu truf paling penting yang memungkinkan mereka mengalahkan Yan Feng pada akhirnya. Dia belum menciptakan keterampilan fusi jiwa bela diri baru dengan Wang Nok-er ketika dua proyeksi emas bergabung bersama. Alasannya adalah karena itu bukan hanya mereka berdua yang bersatu, ada orang lain. Ya, ada orang ketiga selain mereka berdua. Orang ketiga adalah Wang Qiwer. Ini mirip dengan bagaimana dia diam-diam membantu Wang Qiwer melawan lawan-lawannya yang kuat. Kali ini, Wang Qiwer adalah orang yang telah membantu mereka, dan dia telah menggunakan imitasi untuk mencapai prestasi ini. Wang Qiwer sebenarnya telah berada di samping mereka sejak saat mereka naik ke panggung kompetisi. Dia telah bersama mereka sepanjang jalan, sampai seluruh putaran selesai. Huo Yuhao telah berkomunikasi dengan Wang Dong-er dan Wang Qiwer melalui deteksi spiritual pada saat yang paling penting, dan dia mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka. Mata nasibnya telah berevolusi terus-menerus saat ia menjadi lebih kuat. Ini terutama terjadi ketika Huo Yuhao memperoleh kebangkitan kedua jiwanya, yang telah mengembangkan Eye of Destiny ke tingkat yang sangat kuat dan memberinya kemampuan yang lebih kuat. Kemampuan yang dia gunakan hari ini disebut Fate Conversion. Fate Conversion memungkinkannya untuk menurunkan keberuntungan lawannya dan meningkatkannya pada saat yang bersamaan. Huo Yuhao bisa menyerap keberuntungan lawannya sambil menurunkannya untuk lebih meningkatkan miliknya pada saat yang sama. Huo Yuhao telah mencoba sesuatu yang baru dalam keadaan seperti itu, keterampilan fusi jiwa bela diri 3 dalam 1. Huo Yuhao, Wang Dong-er, dan Wang Qiwer semuanya mampu menjalani fusi jiwa bela diri. Lebih jauh lagi, fusi mereka memiliki kompatibilitas hampir 100%. Karena itu, ia membuat tebakan berani. Jika satu garis lurus sejajar dengan dua garis lainnya pada saat yang sama, maka dua garis lainnya akan tetap sejajar satu sama lain. Dengan kata lain, ketiga garis lurus akan sejajar satu sama lain. Karena aku bisa bergabung dengan salah satu dari mereka, mengapa kita bertiga tidak bisa bergabung bersama? Keterampilan fusi selalu menjadi proses menyublim kemampuan seseorang. Ada lebih dari satu contoh keterampilan fusi jiwa bela diri 3 dalam 1 dalam sejarah Master Jiwa. Ini pernah terjadi sebelumnya di dalam Shrek Academy. 10.000 tahun yang lalu, nenek moyang Shrek Academy, Dean Flanders, Yu Xiaogang, dan Liu Erlong menggunakan keterampilan fusi 3 dalam 1 untuk memanggil naga suci emas yang tangguh. Yu Xiaogang adalah Dewa Naga Douluo, leluhur Mu Blue dan Bei Bei yang bermutasi, Blue Lightning Tyrant Dragon. Jika orang-orang yang datang sebelum aku dapat melakukan itu, dapatkah aku melakukan hal yang sama dengan meningkatnya keberuntungan aku? Huo Yuhao hanya perlu beberapa detik untuk merenungkan pertanyaan ini. Yan Feng terlalu kuat, jauh lebih dari yang dia duga sebelumnya. Huo Yuhao telah menyiapkan kartu truf lain untuk melawannya, tetapi dia menyadari pada saat itu bahwa kartu truf yang telah dia persiapkan sebelumnya sepertinya tidak cukup. Bagaimana Yan Feng secara tidak sengaja membunuh Lu Genggeng? Itu adalah kartu truf keempat Huo Yuhao, domain interferensi spiritual. Ya, itu domain. Gangguan spiritual tidak begitu berharga sebelumnya, tetapi sangat disayangkan untuk melepaskannya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao menjadi semakin kuat seperti dirinya, dan itu memungkinkan interferensi spiritualnya digunakan bersama dengan tiruannya. Ini memunculkan domain gangguan spiritualnya. Huo Yuhao dapat mengubah visi dan indera seseorang dalam jarak tertentu dengan interferensi dan imitasi spiritual, sehingga lawannya akan terperangkap dalam kebingungan dan tipuannya. Yan Feng sangat kuat, tetapi dia masih tertipu untuk berpikir bahwa Lu Genggeng adalah musuhnya, dan dia akhirnya memukul dan membunuh rekan satu timnya sendiri. Jelas betapa kuatnya kemampuan ini. Huo Yuhao tidak memasukkan semua yang dia miliki ke dalam domain ini karena dia harus meninggalkan sesuatu untuk keterampilan fusi 3 dalam 1. Kalau tidak, dengan kemampuannya saat ini dan kebangkitan kedua jiwa-jiwanya, dia masih bisa menggunakan domain interferensi spiritualnya untuk memastikan bahwa seluruh timnya dapat kembali dengan aman. Kenyataan membuktikan bahwa hipotesis berani Huo Yuhao berhasil. Di bawah tekanan besar dari musuh-musuh mereka, Wang Dong-er dan Wang Qiwer mengesampingkan perbedaan dan pendapat mereka sehingga mereka bertiga bisa menyatukan diri. Mereka berhasil menyelesaikan perpaduan yang tak tertandingi dan luar biasa di bawah bimbingan kuat Huo Yuhao. Huo Yuhao sendiri tidak berharap bahwa perpaduan mereka akan sangat berbeda setelah selesai. Mereka ditetapkan untuk kemenangan setelah dia menunjukkan kartu truf keempatnya.
Hujan deras sangat bermanfaat bagi Huo Yuhao yang memiliki Ultimate Ice. Kekuatannya naik secara eksponensial dalam keadaan seperti itu. Keterampilan fusi 3 dalam 1 mereka juga meningkatkan kontrolnya terhadap es ke tingkat yang lain. Elemen cahaya Wang Dong-er dan Clear Sky Hammer-nya, kekuatan Wang QRS, dan kekuatan spiritual Huo Yuhao dan Ultimate Ice, semuanya dilemparkan ke dalam panci yang sama. Seberapa kuat itu? Huo Yuhao memikirkan nama yang tepat dalam sekejap. Huo Yuhao adalah orang yang mengendalikan keterampilan fusi 3 dalam 1 ini, jadi dia tidak menyalurkan kemampuannya sendiri ke dalamnya. Sebaliknya, ia memanfaatkan kemampuan Wang Dong-er dan Wang Qiwer. Dia menyebutnya transformasi kupu-kupu drakonik ungu dan emas. Ini adalah keterampilan fusi yang lebih tinggi bahkan dibandingkan dengan Solitary Dance di tengah Frost, Raiment of Light. Huo Yuhao akhirnya mengungkapkan kartu truf terakhirnya ketika mereka menggunakan Purple Golden Butterfly Dragon Transformation. Kartu truf ini juga merupakan alasan paling penting mengapa ia yakin bahwa mereka dapat meraih kemenangan ini melalui pertempuran kelompok. Tidak lama sebelum ini, Huo Yuhao menyadari sesuatu yang sangat beruntung terjadi padanya. Permaisuri es telah bangun. Permaisuri es telah hibernasi karena dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya ketika dia menyatu dengan permaisuri salju saat itu, tapi sekarang dia akhirnya terjaga. Permaisuri es yang terbangun akhirnya memungkinkan Huo Yuhao untuk menguasai kemampuan terakhir cincin jiwa keempatnya, yang muncul setelah jiwa bela diri keduanya, Ice Empress Scorpion, bergabung dengan roh permaisuri salju. Jiwa bela diri keduanya adalah permaisuri es, tetapi 4 dari 5 cincin jiwanya berasal dari roh permaisuri salju. 3 keterampilan yang telah diberikan kepadanya adalah Chill tak tertandingi, Pedang Permaisuri, Gletser tanpa salju, dan Tarian bersalju dari matahari yang cemerlang. Dari 3 keterampilan jiwa yang kuat, Tarian bersalju dari matahari cemerlang menyatu dengan domain es abadi yang datang dengan kerangka Ice Empress Huo Yuhao, dan yang membentuk domain pertamanya, Tarian bersalju dari es tertinggi. Namun, Snowy Dance of Ice abadi tidak membedakan antara teman dan musuh. Keadaan fisik Huo Yuhao saat ini dan gerakannya yang terbatas membuatnya sulit untuk mengendalikannya. Ini adalah alasan utama mengapa dia tidak menggunakannya di putaran turnamen sebelumnya. Huo Yuhao belum pernah menggunakan cincin jiwa kelima dan terakhir sebelumnya, cincin jiwa oranye emas yang sama yang berasal dari permaisuri es. Sebelum ini, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk mengaktifkan cincin jiwa kelimanya. Tapi belum lama ini, permaisuri es terbangun karena Huo Yuhao telah terus-menerus menyerap energi asal es tertinggi dari langit dan bumi, dan baru kemudian Huo Yuhao mengetahui bahwa keterampilan jiwa terakhir permaisuri salju harus dipadukan dengan kekuatan permaisuri es sebelum dapat terjadi. Bekas. Ini adalah keterampilan jiwa yang kuat yang bahkan melebihi permaisuri, dinginnya. Kebanggaan Ice and Snow Empresses. Huo Yuhao tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa yang perkasa ini dengan kekuatan jiwanya saat ini, dan dia hanya bisa membuatnya tidak berfungsi ketika dia menggunakan Raiment of Light dengan Wang Dong-er. Tapi setelah menyelesaikan transformasi naga kupu-kupu ungu emas, dia berhasil melepaskan kebanggaan Ice dan Snow Empresses, dan dia bahkan dapat memaksimalkan kekuatannya di peringkat kultivasi mereka saat ini. Dia bahkan telah sepenuhnya memberantas Skeletal Dragon True Body yang sangat tangguh milik Yan Feng. Bahkan Wang Dong-er tercengang dengan jumlah kartu truf yang dimilikinya. Huo Yuhao memegang kendali penuh atas kemenangan mereka dalam pertempuran kelompok. Tentu saja, Wang Qiwer diam-diam membantu mereka dari bayang-bayang. Sekte Tang telah menang. Mereka telah mengalahkan Sekte Roh Kudus, yang telah memiliki 7 tuan roh jahat yang tangguh. Selain itu, 6 anak muda elit Sekte Roh Kudus terbunuh, dengan pengecualian Tang Ya. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi Gereja Roh Kudus, yang mendukung Sekte Roh Kudus. The Skeletal Dragon sudah pergi, jadi Jiang Nanan keluar dari penjara. Raja Kerangka sudah mati, dan Xiao Xiao kembali ke panggung kompetisi sekali lagi. Dengan dukungan Wang Dong-er, Huo Yuhao menggunakan kendali atas es untuk melelehkan es pada tubuh Hichaito dan Susanshi. Setiap orang dari mereka kelelahan dan menghabiskan semua yang mereka berikan dalam pertandingan ini. Namun, mata mereka berbinar ketika mereka kembali bersama di panggung kompetisi, dan hanya kebanggaan yang bisa terlihat di mata mereka. Ini adalah kebanggaan dan kesombongan milik Akademi Tang Sekte dan Shrek pada saat yang sama. Keenam dari mereka menempatkan tangan mereka di udara. Huo Yuhao mengangkat kepalanya ke arah langit dan berteriak, "Tang Sekte! Tang Sekte! Sekte Tang! Sekte Tang!" Mereka berteriak sekeras yang mereka bisa. Ya, kemuliaan ini milik Sekte Tang. Mereka telah mengalahkan kejahatan,
dan keadilan dan kebenaran selalu terikat untuk menang. Pada saat ini, tahap kompetisi dan seluruh turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit milik Tang Sekte. Penonton terguncang oleh aura Tang Sekte dan suasana yang mereka ciptakan, dan beberapa orang tanpa sadar mulai menyanyikan bersama dengan suara Tang Sekte, ke titik di mana panitia akhirnya pulih dari keterkejutan mereka dan segera mengantar tim Tang Sekte pergi tahap kompetisi. Tetapi para penonton enggan pergi, dan pemandangan yang spektakuler dan mempesona terulang lagi dalam pikiran mereka. Nama Tang Sekte telah tertanam dalam benak mereka. Dari saat inilah reputasi Tang Sekte bergema di seluruh benua. Di dalam area istirahat, Scorpion Tiger Douluo bekerja keras pada Tangya. Matanya menjadi dingin dan sedingin es sekali lagi, tetapi ketika dia mendengar seruan Tang Sekte, kebingungan dan kekosongan di matanya tampak pecah sedikit lagi, dan sedikit kejelasan mengisi celah itu. Pandangan serius berkedip sekali di matanya ketika dia melihat orang-orang di panggung kompetisi. Wanita berjubah hitam misterius yang duduk di sampingnya sedikit mengangkat kepalanya, dan aura panas yang tebal keluar samar-samar dari tubuhnya. Ketebalan ini dipenuhi dengan permusuhan yang tak terbatas dan niat membunuh. Seorang lelaki tua tersenyum tipis di tribun penonton ketika dia bergumam, "Kamu melihat ke depan, tetua MU." Dia adalah Ultimate Soldier yang diproduksi Akademi Shrek, dan dia akhirnya tumbuh setelah cobaan yang dia alami terakhir kali. Ketika dia bisa bangkit kembali, Shrek Academy akan memiliki Ultimate Soldier sejati yang menjadi milik kita. Nana tetap tinggal untuk menjaga Bei, tetapi Ji Juan, Jing Xian, dan Nan Qiuqiu berlari ke panggung kompetisi. Ji Juan membawa Susan Shi pergi, sementara Jing Xian dan Nan Qiuqiu membantu Wang Dong'er yang kelelahan dan lelah merawat Huo Yuhao, yang kembali ke kursi rodanya. "Kalian sangat fantastis." Nan Qiuqiu memeluk Wang Dong'er, dan mematuknya di bibirnya yang lembut dan lembut. Wang Dong'er sedikit terkejut, dan pipinya yang pucat diwarnai kemerahan. "Qiuqiu," suara Wang Dong'er terdengar sedikit menyalahkan dan tidak senang. Nan Qiuqiu tidak bisa mendeteksi rasa malu dan malu Wang Dong'er. Dia melanjutkan dengan gembira, "Sekte Tang adalah yang terbaik. Sekte Tang adalah yang terbaik. Kami menang, kami menang. Haha, kalau saja aku bisa bertarung juga." Jing Xian tampak agak sedih. "Kalau saja aku dilahirkan beberapa tahun sebelumnya." Ji Juan menatap Huo Yuhao dengan sungguh-sungguh dan bergumam, "Keadaan apa kamu selama transformasi itu?" "Aku ingin mencoba melawan itu." Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, "Kamu akan memiliki kesempatan di masa depan. Namun, kamu harus memastikan bahwa kamu lebih kuat dari Yan Feng sebelum itu." "Apakah kamu merasa sangat baik tentang dirimu sendiri?" Sebuah suara tua dan dalam menggelegar dengan marah, menyela mereka seperti letusan gunung berapi. Semua orang berbalik untuk melihat. Scorpion Tiger Douluo, Zhang Peng, menatap mereka dengan diam-diam. Hanya ada keganasan dan kebiadaban di matanya. Di antara anggota sekte Roh Kudus yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, Raja Kerangka, Tang Dai, adalah murid pribadi Scorpion Tiger Douluo. Transformasi naga kupu-kupu ungu emas telah mengalahkan dan membunuh naga tulang juga, dan itu tidak membantu bahwa Gereja Roh Kudus telah mengerahkan begitu banyak upaya untuk memelihara kelompok tuan jiwa jahat muda ini. Gereja Roh Kudus telah mengalami kerugian besar meskipun mereka masih memiliki Tangya, dan pukulan ini sangat berat sehingga guru kekaisaran yang misterius hampir tidak bisa menahan diri, apalagi Zhang Peng. Jadi bagaimana jika kita merasa baik tentang diri kita sendiri? Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, dan Nan Qiuqiu memiliki kepribadian klasik itu. Dia menegur tuduhan sedingin Zhang Peng, dan dia tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Mata Zhang Peng terpejam saat dia mengangguk dan berkata, "Bagus. Bagus. Ayo pergi." Dia menekan dorongan untuk meledak saat dia berbicara, dan dia mengambil Tangya, gadis misterius berbaju hitam, dan menguasai roh-roh jahat, dan mereka pergi dengan cepat. Suasana suram dan menakutkan di ruang istirahat menghilang begitu mereka menghilang, dan ada perasaan yang sangat menyegarkan di tempatnya. Badai hujan telah hilang, dan awan gelap tebal di langit terpisah ketika sinar matahari yang mempesona mengintip dari antara mereka dan bersinar di panggung kompetisi, dan ke penonton di area istirahat. Warna keemasan bercahaya dan kehangatan unik yang hanya dimiliki oleh sinar matahari memberikan senyum menawan di wajah banyak orang. Wang Qiuer berjalan mendekati Huo Yuhao dan menurunkan suaranya saat dia berbicara. "Aku mengembalikan apa yang aku hutangku. Kami akan bertemu lagi di final." Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Qiuer." Wang Qiuer merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia bertemu dengan tatapannya yang tulus, tapi dia dengan cepat berbalik dan melambaikan tangan saat dia membawa tim Akademi Shrek pergi. Dai Huabin,
Wu Feng, Julu dan yang lainnya tampak agak tersesat dan kosong ketika mereka melewati Huo Yuhao, karena mereka jelas tidak memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan dengan orang ini di kursi roda, bahkan di masa depan. Persaingan dan permusuhan di antara mereka tampaknya menghilang setelah pertandingan hari ini. Bibir Huo Yuhao bergerak saat dia mengucapkan sesuatu kepada Wang Qiuer tanpa suara. Wang Qiuer berhenti sejenak saat dia berjalan maju, sebelum dia dengan cepat pergi. Huo Yuhao menutup matanya. Dia sangat kelelahan, tetapi ada senyum di sudut mulutnya. Akhir chapter ini membuka tirai untuk pertempuran besar lainnya. Ini hanya awal. Turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit mendekati akhir saat mencapai tahap ini. Semifinal telah berakhir, dan Akademi Tang Sek dan Shrek telah berhasil mengalahkan lawan mereka untuk mencapai final. Bagi sebagian orang, tidak masalah tim mana yang menang pada akhirnya. Perkelahian yang sepertinya semacam pertikaian keluarga akan terjadi pada hari berikutnya. Semua orang kembali ke kamar masing-masing di hotel untuk beristirahat, dan Huo Yuhao dan Wang Donger pensiun ke kamar mereka sendiri. Tidak perlu menyembunyikan apa-apa lagi, dan mereka berdua meletakkan telapak tangan mereka bersama ketika mereka menyalurkan kekuatan Hao Dong mereka dan meregenerasi kekuatan jiwa mereka. Tapi ada sesuatu yang gelap dan gelap bergolak di Radiant City. Dingho Main Street Radiant City terletak di daerah perumahan yang berjajar dengan rumah-rumah pendek di dekat pinggiran barat. Itu disebut jalan utama, tapi itu hanya jalan kecil yang tidak bisa dianggap luas atau luas. Pinggiran barat selalu menjadi tempat di mana warga di strata terendah masyarakat tinggal. Nyaris tidak ada gedung tinggi atau gedung pencakar langit di daerah itu, hanya sepetak besar rumah pendek. Ada gunung batu besar jauh ke barat, yang membentuk pegunungan Sun Moon. Ada sebuah restoran kecil di jalan utama Dinghou, tidak mungkin memiliki lebih dari 1000 kaki ruang lantai. Ada 4 atau 5 meja yang diletakkan di dalam. Restoran ini tidak bisa dianggap luar biasa atau megah. Menggambarkannya sebagai hal yang sederhana dan sederhana sudah merupakan pujian. Tempat ini hanya menyajikan makanan paling sederhana. Langit sudah gelap pada saat ini, tapi ini adalah waktu tersibuk dan paling sibuk Radiant City. Ini terutama benar karena semifinal yang sangat mendebarkan yang dibicarakan semua orang. Restoran kecil Dinghou Main Street rusak dan jompo, tetapi setiap kursi ditempati, dan bahkan ada 2 meja tambahan yang didirikan di dekat pintu masuk. Ada 3 orang yang duduk di meja terjauh di dalam restoran. Mereka tampak agak aneh, karena mereka memiliki topi bambu kerucut di atas kepala mereka dan kerudung menutupi wajah mereka. Sulit untuk melihat penampilan fisik mereka, dan bahkan sosok mereka tersembunyi di balik jubah lebar yang besar. Orang yang duduk di sudut paling dalam berkata, "Aku tidak berharap ini terjadi." Dia memiliki suara yang cerah dan tajam, tetapi dia tidak keras. Suaranya memiliki kualitas yang jernih dan terdengar manis. Suara wanita lain terdengar di sebelah kanannya. Suaranya yang menawan dan mempesona dipenuhi dengan ratapan ketika dia berkata, "Ya, siapa yang akan mengira bahwa sekte Tang dapat mengalahkan sekte Roh Kudus? Sister Zhang, apakah kamu tahu kemampuan apa yang mereka gunakan pada akhirnya?" Suara milik gadis paling kiri memiliki kualitas feminin khusus. Dia menjawab, "Aku juga tidak yakin." Namun, memang benar bahwa semua orang dari sekte Tang dapat dianggap sebagai individu paling elit dan luar biasa dari generasi muda akademi. Gadis yang paling dalam berkata, "Dengan waktu yang cukup, mereka pasti akan menjadi andalan dan pilar utama Akademi Shrek. Tapi aku tidak mengerti, mengapa mereka tidak mewakili Shrek Academy di turnamen ini? Jika mereka memiliki Wang Qiuer, mereka akan lebih mudah mengklaim kejuaraan." Wanita yang paling dalam adalah Putri Star Luo Empire, Su Jiujiu, sementara gadis yang duduk di sebelah kanan adalah Putri Heavenly Soul Empire, Wei Na. Gadis di sebelah kiri adalah kakak perempuan tertua Shrek Academy, Zhang Lexuan. Siapa yang menyangka bahwa 3 wanita yang mewakili 3 kekuatan berbeda ini akan berkumpul di restoran sekecil dan bobrok ini? Tetapi lebih mudah untuk menghindari penemuan di tempat seperti ini. Zhang Lexuan tersenyum santai dan berkata, "Mereka punya alasan sendiri. Toh akademi kita bukan sekte, dan kita tidak akan menahannya." Su Jiujiu tidak terus mengomel tentang masalah ini, meskipun dia terguncang dan tercengang ketika sekte Tang memberantas seluruh tim sekte Roh Kudus tanpa kehilangan satupun anggota tim sendiri. Tidak peduli apa, 7 monster Shrek membentuk inti Tang Sek, dan meskipun Su Jiujiu dan Wei Na memandang mereka, mereka masih bukan individu-individu yang kuat tingkat atas. Kedua putri memiliki banyak tanggung jawab lebih dari sekadar turnamen. Su Jiujiu menurunkan suaranya dan berkata, "Bagaimana keadaanmu, Sister Zhang?" Zhang Lexuan secara alami tahu apa yang dia coba katakan. Dia memiringkan kepalanya dan berkata,
Aku sudah membahasnya dengan para tetua kami, dan kami telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam operasi kamu. Baik Su Jiujiu dan Wei Na bergetar pada saat yang sama ketika mereka mendengar ini. Tidak ada yang lebih menarik dari berita ini untuk mereka berdua. Baik. Peluang kami jauh lebih baik dengan bantuan kamu. Su Jiujiu meletakkan tangannya di atas meja dengan bersemangat. Meskipun dia dengan sengaja menahan suaranya, dua gadis lainnya masih bisa mendengar kegembiraan dalam suaranya. Wei Na mengangguk juga dan berkata, "Itu bagus. Kita harus bersatu dalam menghadapi musuh yang hebat, dan aku harap ini akan menjadi awal yang bermanfaat." Kekaisaran Sun Moon tidak bisa ditembus, tidak peduli seberapa kuat mereka. The Heavenly Soul Empire dan Star Luo Empire merasakan lebih banyak urgensi dalam berurusan dengan Sun Moon Empire, setidaknya dibandingkan dengan Shrek Academy. Kedua kerajaan ini harus mengambil garda depan jika Kekaisaran Sun Moon meluncurkan invasi. Zhang Lexuan berbisik, "Baiklah, mari kita bicara tentang detailnya. Waktu adalah esensi, dan kami akan kembali untuk membuat pengaturan yang diperlukan setelah diskusi kami. Kamu tidak perlu menyembunyikan detail operasi kami lagi." Su Jiujiu mengangguk sekaligus. Dia tidak curiga tentang Zhang Lexuan. Mengingat status Akademi Shrek di benua, mereka tidak akan membocorkan rincian tentang operasi bahkan jika mereka tidak berpartisipasi. Selain itu, Akademi Shrek sudah menyatakan bahwa mereka akan berpartisipasi, dan mereka tidak akan kembali pada kata-kata mereka. Ini adalah reputasi dan kepercayaan yang telah dikumpulkan dan dibangun oleh Shrek Academy selama bertahun-tahun. Kedua kekaisaran juga tahu tentang masuknya Zhang Lexuan ke Paviliun Dewa Laut. Kehadirannya cukup untuk mewakili seluruh akademi. Suara ketiga wanita itu memudar dalam keheningan, dan hanya mulut mereka yang bergerak naik turun di balik kerudung mereka. "Bagaimana kabarmu?" Su Tianran bersandar di sofa empuk. Matanya tertutup pecelah, tetapi mereka berkilau dengan emosi ketika dia menatap seorang pria yang sepenuhnya berlutut hitam tidak jauh dari sofa. "Yang mulia, pengaturan telah dibuat. Tentara telah didelegasikan di utara, selatan, dan timur. Setiap wilayah ditambatkan oleh insinyur jiwa kelas 9, dan setiap tempat memiliki lebih dari 5 peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Mereka harus tahu tentang pengaturan kita karena kebocoran yang disengaja." Su Tianran tertawa muram dan berkata, "Bagaimana dengan Barat? Bagaimana persiapannya?" Lelaki berkulit hitam itu berkata, "Kami juga siap di Barat. Orang-orang dari sebelumnya masih di front Barat, dan kami telah memberi mereka satu kesempatan terakhir." Su Tianran mengangguk dan berkata, "Bagus sekali. Lanjutkan membuat persiapan, dan pastikan bahwa semua orang waspada dan waspada tertinggi selama 2 hari ke depan, sehingga kita bisa siap untuk setiap kemungkinan. Kamu bisa pergi." "Ya, Yang Mulia," pria berpakaian hitam itu mengakui dengan hormat. Dia berdiri dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Ekspresi bijaksana muncul di wajah Su Tianran. "Aku harap mereka membuat pilihan yang tepat, dan bahwa mereka memilih jalan Barat. Kita tidak perlu mengeluarkan banyak usaha dan energi seperti itu." Dengan itu, tubuhnya tiba-tiba melayang dari sofa lembut tempat dia duduk, dan dia melayang ke kursi rodanya tanpa melepaskan jiwa bela dirinya. Dia mendorong maju dengan tangannya melalui lengan bajunya, dan kursi rodanya mulai meluncur keluar. Pertarungan epik antara sekte Tang dan sekte Roh Kudus membuat suasana kota jauh lebih hangat dan lebih antusias. Semuanya beres dalam semalam, dan Radiant City tampak sangat tenang dan tenang ketika fajar menyingsing keesokan harinya. Rasanya seakan seluruh kota masih tertidur lelap, dan tidak akan bangun untuk waktu yang lama. Huo Yuhao bangun pagi-pagi. Dia memiliki kemampuan regeneratif yang menakjubkan, dan dia juga memiliki kekuatan Haodong yang dia bagikan dengan Wang Dong-er. Dia merasa seolah-olah dia telah dihidupkan kembali setelah istirahat malam sebelumnya. Dia penuh energi dan vitalitas pagi ini. Wang Dong-er mendorong kursi rodanya ke kamar Bei Bei setelah mereka sarapan. Wang Dong-er mengetuk pintu 2 kali, tanpa jawaban. Dia baru saja akan menggunakan kunci kamar yang Bei Bei berikan kepada Huo Yuhao, pintu terbuka dari dalam. Zhang Lexuan adalah orang yang membuka pintu. Matanya tampak merah dan bengkak, seolah-olah dia baru saja menangis. Halo, kakak senior tertua. Kenapa kita tidak kembali lagi nanti?" Huo Yuhao memandang Zhang Lexuan dengan canggung. Zhang Lexuan mengerutkan kening dan berkata, "Masuk. Aku baru saja selesai mengantarkan sarapan ke Bei Bei dan merawat lukanya." Dia melangkah ke samping dan membiarkan mereka masuk. Pandangan Wang Dong-er sedikit aneh ketika dia mendorong Huo Yuhao ke kamar Bei Bei.
Ada bau obat kental di ruangan itu. Tidak ada yang mempercayai kekaisaran Sun Moon untuk mengirim seseorang untuk menyembuhkan luka Bei. Sebagai gantinya, Shrek Academy mengirim seorang guru jiwa tipe penyembuhan untuk menyelesaikan tugas ini. Wajah Bei sangat pucat saat dia berbaring di tempat tidur. Ini adalah kedua kalinya ia mengalami cedera parah sejak datang ke Radiant City. Dia menderita cedera internal terakhir kali, dan dia pulih dari cedera eksternal yang berat kali ini. Namun, mata Bei tampak seterang biasanya. Lukanya parah, tetapi kondisinya telah stabil setelah perawatan. Master jiwa yang kuat memiliki tubuh yang jauh lebih kuat dan lebih tangguh daripada orang normal, dan luka luar sembuh jauh lebih cepat daripada yang internal. Aku akan kembali. Kami akan mengikuti rencananya. Zhang Lexuan tampaknya kembali ke kakak senior tertua yang agung dan bermartabat. Dia mengangguk pada Bei, lalu pada Huo Yuhao dan Wang Dong'er, sebelum dia berbalik untuk pergi. Dia bahkan menutup pintu di belakangnya. Wang Dong'er mendorong Huo Yuhao ke samping tempat tidur Bei. Huo Yuhao bertanya dengan prihatin, "Bagaimana perasaanmu, kakak senior tertua?" Bei tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Luka aku lebih ringan dari yang kamu kira. Blue Silver Grass dari Xiao ya tidak menghancurkan tulang-tulang aku, dan itu melewati tulang rusuk aku. Aku berhasil memindahkan 4 tulang rusuk aku pada saat yang tepat untuk menghindari kontak langsung, dan aku juga sengaja menggeser organ tubuh aku ke samping. Luka aku tampak buruk, tetapi itu adalah luka luar yang sederhana. Aku merasa jauh lebih baik setelah perawatan, dan tulang rusuk serta organ aku telah kembali ke posisi semula." Mata Huo Yuhao bersinar ketika dia mendengarkan kata-kata Bei. "Kakak tertua-tertua aku adalah ahli strategi yang hebat. Aku ingin tahu bagaimana kabar guru Xiao ya?" keluh Huo Yuhao. Bei menjawab, "Aku dengan hati-hati merasakan gelombang spiritualnya ketika kami bersama. Aku bisa merasakan bahwa rohnya dikaburkan di balik lapisan kotoran, dan kesadaran pribadinya telah sepenuhnya dibungkam dan dikunci. Untungnya, ingatannya belum dihapus. Para penguasa jiwa jahat menyegel ingatannya sehingga mereka bisa mempertahankan kehendak bertarungnya. Mereka menggunakan kemampuan jahat mereka untuk secara bertahap mengubah kepribadiannya, sehingga ingatannya dari masa lalu perlahan-lahan akan memudar. Mereka tidak secara langsung menghapus ingatannya, karena hal itu akan memengaruhi kultivasinya. Keadaannya bisa jauh lebih buruk. Aku menderita luka-luka sebagai harga sehingga aku bisa memicu semacam reaksi dari Xiao Ya. Apa yang terjadi setelah itu membuktikan bahwa aku cukup sukses, dan aku pikir aku berhasil menembus celah hati Xiao Ya yang dibungkam. Meskipun tuan-tuan roh jahat menyegelnya lagi segera, bagaimana bisa begitu mudah untuk menyegelnya sepenuhnya?" Senyum percaya diri muncul di wajah Bei. Dibandingkan sebelumnya, dia tampak seperti memiliki kecerdasan luar biasa, dan tekad untuk menghadapi apapun yang menghadangnya. Huo Yuhao merasa sedikit takut ketika dia berkata dengan putus asa, "Kakak senior tertua, apakah kamu mengatakan semua ini hanya untuk menghibur kita?" "Ahem," Bei berdeham 2 kali dan berkata, "Mengapa aku melakukan itu? Aku mengatakan semua ini sehingga aku dapat memperkuat kepercayaan diri kamu. Kemarin sangat dekat. Siapa yang bisa menandingi kamu dalam hal rahasia, kedalaman, dan kemampuan bersembunyi? Kamu benar-benar menarik perhatian semua orang dan mendapatkan rasa hormat semua orang setelah pertandingan kemarin. Namun, kamu telah ditempatkan di jantung perjuangan, di mana angin dan ombak adalah yang paling sengit. Gereja Roh Kudus mungkin membencimu sampai ke inti." Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Biarkan mereka membenciku, bukan berarti aku bisa mengendalikan emosinya. Kakak laki-laki tertua, apakah kamu mengatur segalanya dengan kakak perempuan tertua ketika dia datang?" Bei mengangguk dan berkata, "Semuanya telah diatur. Malam yang menyenangkan dan sibuk yang akan kita miliki. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi dengan Radiant City besok pagi, ketika final akan dimulai." Huo Yuhao berkata, "Karena kamu sudah menikmati sarapan kakak tertua-tertua yang penuh dengan cinta, kami tidak harus memberimu makanan yang kami bawa untukmu. Kamu harus memiliki istirahat yang baik, Dong'er dan aku akan pergi."